semuanya, perkenalkan nama saya Kostal Karima dari Program Studi Pendidikan Geografi Unit 3 dengan NIM 250405011. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal-soal dari kartografi. Pada soal pertama yang A, jelaskan di mana letak seni dan ilmu dalam pembuatan peta. Ilmu dalam pembuatan peta meliputi pengumpulan data geospasial, penggunaan prinsip pengukuran, teknik pemetaan, analisis data geografis, dan penggunaan teknologi seperti SIP. Sedangkan seni dalam ilmu pembuatan peta tekanan pada aspek visual dan komunikasi efektif, pilihan warna, desain simbol, tata letak elemen peta seperti legenda, skala, dan orientasi harus selaras sehingga peta tidak hanya informatif tetapi juga nyaman dan menarik untuk dibaca. Soal pertama yang B, jelaskan dua kegunaan peta berdasarkan pengalaman Anda. Pertama, ada alat navigasi. Peta sangat bermanfaat dalam membantu dan menentukan arah lokasi tujuan kapanpun melakukan perjalanan. Dan yang kedua, ada media informasi dan edukasi. Soal nomor 2, jelaskan secara singkat kontribusi utama Ptolemeus dalam sejarah kartografi berdasarkan narasi di atas. Kontribusi utamanya adalah memperkenalkan sistem garis lintang dan garis bujur serta metode proyeksi peta untuk menggambarkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Selain itu juga, ia mengumpulkan data koordinat lebih dari 8.000 lokasi di dunia dalam karyanya. Geografia, gagasannya menjadi dasar perkembangan kartografi ilmiah pada masa Renaissance. Soal nomor 3, terdapat peta. Peta tersebut menampilkan informasi spesial tentang suatu wilayah namun tidak memiliki kelengkapan komponen peta. Yang A, komponen peta apa saja yang tidak ada di dalam peta ini? Komponen yang tidak ada di dalam peta yaitu judul peta, skala, legenda, tahun pembuatan, dan sumber peta. Dan soal yang B, dari 5 komponen tersebut, komponen mana yang paling krusial untuk ditambahkan terlebih dahulu agar peta menjadi bermanfaat? Komponen yang paling krusial untuk ditambahkan adalah legenda, karena legenda menjelaskan arti warna dan simbol peta sehingga pengguna dapat memahami informasi spasial. Soal nomor 4, berdasarkan peta di samping, klasifikasi peta berdasarkan yang A, isinya yaitu peta tematik atau khusus, dan yang B, bentuknya datar, yang C, skalanya skala sedang 1:100.000, dan yang D, jika diperbesar 2 kali, apakah skala peta itu masih sama? Jika diperbesar 2 kali, skala peta tidak sama lagi karena ukuran gambar berubah, tetapi jarak sebenarnya tidak berubah. Dan yang E, jika diperbesar 2 kali, jelaskan apa yang seharusnya terjadi pada skalanya dan berapa skala yang benar setelah digambar perbesar. Jika diperbesar 2 kali, skala menjadi 1:50.000. Diketahui skala awal 1:100.000. Lalu diperbesar 2 kali, maka 1:100.000 dibagi 2 sama dengan 1:50.000. Jadi, setelah diperbesar, skala menjadi 1:50.000. Nomor 5, terdapat soal cerita. Berapakah jarak sebenarnya antara pos jaga dan titik observasi dalam satuan meter dan kilometer? Jarak sebenarnya antara pos jaga dan titik observasi dalam satuan meter dan kilometer adalah diketahui skala sama dengan 1:10.000. Jarak di peta sama dengan 5 cm. Rumusnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dikali penyebutan skala. 5 kali 10.000 sama dengan 50.000 cm. Ubah ke meter dan kilometer. 500 meter sama dengan 5 km. Jadi, jarak sebenarnya adalah 500 meter atau 5 km.
Soal nomor 6 yang A, Anda ditugaskan oleh tim keselamatan kampus untuk membuat peta evakuasi bencana gempa dan kebakaran yang akan dipasang di setiap gedung. Peta ini harus jelas, mudah dipahami, dalam keadaan darurat, dan dapat digunakan oleh semua warga kampus, termasuk pengunjung yang belum pernah ke lokasi tersebut. Setelah peta dicetak dan dipasang di kampus, peta Anda tidak memiliki judul, skala, dan arah mata angin. Bagaimana pengaruhnya terhadap pengguna peta? Terhadap penggunaan peta, jika tidak memiliki judul, maka pengguna akan kebingungan dalam menggunakan peta, karena judul adalah bagian informasi paling atas dan penting di sebuah peta yang menggambarkan secara singkat dan jelas. Tidak ada skala menghilangkan fungsi utamanya. Itu berpengaruh untuk jarak antar lokasi dan menghitung luas wilayah, sehingga pengguna tidak dapat mengukur dan membandingkan ukuran objek. Jika tidak ada arah mata angin, pengguna akan bingung menentukan posisi dan arah peta agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nomor 6 soal yang B, jika Anda merancang peta evakuasi bencana yang harus digunakan cepat oleh masyarakat awam, bentuk skala manakah yang paling efektif Anda gunakan dan berikan alasan berdasarkan teks tersebut. Bentuk skala yang paling efektif digunakan adalah skala grafis, karena dapat dibaca secara visual tanpa perhitungan, tetapi akurat, meskipun peta diperbesar atau diperkecil karena skala tersebut ikut berubah secara proporsional.